Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakal bahas lagi sesi kata mereka Shingeki no Kyojin anime jelek. Oh ya, disclaimer dulu. Karena Shingeki no Kyojin punya banyak season dan gue cuma nonton season 1, maka gue bakal nyari review jelek season 1 saja. Jadi semua perspektif yang ada di video ini berasal dari orang-orang yang menonton Shingeki no Kyojin season 1 pada tahun 2013 hingga 2015. Dan buat lu yang baru di sini, gak usah bacot. Gue bukan ngejelekin anime ini, gue cuma nyari review jelek orang lain dan pengen tahu sekalian sharing alasan kenapa mereka berkata suatu anime jelek. So, mari kita mulai. Gue termasuk orang yang kemakan hype Shingeki no Kyojin pada awal rilisnya. Dan pada masa itu, hampir semua anak SMA di sekolah gue yang emang ngikutin anime pasti tahu tentang Shingeki no Kyojin. Apalagi scene awal yang paling memorable ketika tubuh ibunya Eren dimakan Titan. Setelah itu gue ikutin ceritanya dan karena tidak sabar gue akhirnya baca komiknya. Setelah gue baca cukup jauh, akhirnya season 2 Shingeki no Kyojin rilis. Nah, seperti penyakit pada umumnya, ketika lu udah baca komik, terkadang malas untuk nonton animenya. Akhirnya gue pun berhenti ngikutin animenya dan sudah terlanjur malas untuk ngikutin komiknya lagi. Hanya saja, gue masih ngikutin spoiler tentang anime ini. Mungkin salah satu alasan gue malas lanjutin ceritanya karena perubahan Eren yang terlalu drastis. Gue udah capek dengan tipe cerita seperti Gilded Crown di mana karakternya berubah sifat di tengah cerita. Tapi apakah gue bilang anime ini jelek? Biarkan rating yang berbicara. Season 1 Shingeki no Kyojin rilis pada tahun 2013 dengan 25 episode dan rating sebesar 8,44. Season 2 rilis pada tahun 2017 dengan 12 episode dan rating 8,39. Season 3 part 1 rilis di tahun 2018 dengan 12 episode juga dan rating 8,52. Dan terakhir season 3 part 2 rilis di tahun 2019 dengan 10 episode dan memiliki rating yang sangat tinggi yaitu 9,07. Lalu informasi terbaru, season 4 bakalan rilis dengan judul The Final Season yang tahun rilisnya masih belum ditentukan. Nah, lu bisa lihat sendiri betapa besar fanbase Shingeki no Kyojin dan betapa bagus rating anime ini. Bahkan dari season ke season, bisa kita bilang kalau ratingnya terus-menerus naik. Sekarang balik ke topik utama video ini, yaitu apa sih alasan orang-orang memberikan rating jelek pada anime sebagus Shingeki no Kyojin. Berbeda dengan anime lain yang rata-rata review jeleknya berada di angka 5 ke bawah, Shingeki no Kyojin memiliki nilai review yang unik di mana hampir semua rating jeleknya adalah angka 5. Bahkan dari 20 hingga 30 review jelek yang gua baca, sekitar 95% adalah review dengan skor 5, sedangkan skor di bawah 5 bisa dihitung jari. Gua pun berkesimpulan kalau orang-orang memberikan review jelek pada anime ini menyadari kalau Shingeki no Kyojin tidak sejelek itu hingga pantas menerima skor 4 ke bawah. Bagi mereka, Shingeki no Kyojin termasuk anime yang tidak bagus-bagus amat, tapi juga tidak bisa dibilang jelek banget. Banyaknya skor 5 ini adalah buktinya. Nah, dari sekian banyak review jelek yang gua baca, gua menemukan kesamaan yang terus-menerus berulang di setiap reviewnya, yaitu pacing cerita yang berubah drastis dan karakter development yang jelek. Mari kita bahas satu persatu. Semua orang pasti setuju kalau 3 episode pertama Shingeki no Kyojin adalah bagian terbaik dari keseluruhan season 1. Apalagi selama 3 episode awal, pacing dalam ceritanya sangat intens dan banyak sekali menyajikan scene gore serta action keren, sehingga sangat wajar jika kita langsung jatuh hati kepada anime ini. Di bagian awal, kita melihat betapa tidak berdayanya manusia di hadapan Titan. Manusia bagaikan bahan makanan bagi mereka, dan entah kenapa Titan sangat terobsesi untuk membunuh dan memakan manusia. Rasa putus asa, kepanikan hingga ketakutan sangat tergambarkan di 3 episode awal. Di episode 1 dan 2, kita menggunakan perspektif Eren yang pada saat itu masih sekedar bocah tak berdaya, yang hanya bisa terdiam ketika melihat rumah dan keluarganya terbunuh. Dalam perspektif ini, kita semakin tenggelam dalam rasa takut bahwa Titan adalah makhluk yang lebih superior daripada kita. Memasuki episode 3, kita mulai diberikan harapan kalau manusia mempunyai kesempatan untuk melawan Titan. Sehingga Eren yang awalnya hanyalah bocah tak berdaya, perlahan-lahan mulai mendapatkan kesempatan untuk bisa membalaskan dendamnya. Nah, pacing yang intens di 3 episode awal ini justru menjadi alasan kenapa banyak orang yang memberikan review jelek. Mayoritas atau bahkan semua review jelek yang gua baca pasti memberikan kritik pada bagian ini. Mereka berkata setelah episode 3, pacing dari Shingeki no Kyojin secara drastis berubah menjadi sangat lambat. Sebenarnya setiap review berbeda sih. Ada yang bilang setelah episode 3, ada juga yang bilang setelah episode 5, dan ada juga yang bilang setelah episode 7. Tapi pada akhirnya semua sama, yaitu mereka berkata kalau cerita Shingeki no Kyojin makin lama makin membosankan dikarenakan pacing ceritanya yang semakin lambat. Malahan ada yang memberikan review dengan cukup vulgar dan berkata kalau 3 episode awal hanyalah ilusi yang diberikan kepada kita agar termakan dengan hype cerita ini. Gue sebenarnya gak menyadari perubahan pacing dari Shingeki no Kyojin ketika pertama kali menontonnya. Tapi kalau dipikir lagi, sepertinya argumen mereka masuk akal.
Seperti yang saya bilang tadi, 3 episode awal bisa dibilang sangat intens dengan banyak premis yang diberikan. Mulai dari apa itu Titan, kenapa mereka menyerang manusia, apa yang ada di bawah tanah, hingga siapa itu ayahnya Eren. Tapi, karena pacing ceritanya menjadi lambat, semua pertanyaan itu tidak terjawab dan mereka pun merasa kalau seluruh cerita di season 1 tidak begitu berarti dan hanya sekedar action doang. Nah, menanggapi argumen tadi yang berkata kalau 3 episode awal bagaikan ilusi, ini kasusnya sama dengan Madoka Magica kemarin, di mana mereka benar-benar memanfaatkan dengan baik teknik 3 Rolls episode. Singkatnya, 3 Rolls episode adalah cara yang digunakan untuk menilai suatu anime apakah itu layak untuk ditonton sampai habis atau tidak, dengan menonton 3 episode pertamanya. Dengan adanya teknik ini, pembuat anime pun dituntut untuk bisa menampilkan yang terbaik di 3 episode awal agar bisa memancing ketertarikan penonton. Sehingga jangan heran kenapa pacing di 3 episode pertama Shingeki no Kyojin bisa sangat berbeda dengan pacing yang ada di episode 4 ke atas. Inilah yang orang itu sebut sebagai ilusi. Kita seperti diberikan ilusi kalau season 1 ini akan menjadi cerita yang sangat mencekam dan intens di setiap episodenya dengan banyak premis tadi. Tapi pada akhirnya kita hanya mendapatkan cerita yang berisi pertarungan dan kematian saja. Premis yang lambat ini kemudian menjalar ke beberapa hal lain dan melahirkan asumsi di mana banyak yang berkesimpulan kalau Shingeki no Kyojin hanya sekedar anime action shonen pada umumnya dan memiliki cerita yang terlalu datar. Oke, khusus untuk poin cerita yang datar, ini adalah argumen yang sangat menarik bagi kita di tahun 2020. Dia berkata pada saat itu kalau cerita Shingeki no Kyojin terlalu datar dan sangat kekurangan alur yang menarik berupa konspirasi. Berhubung pada masa itu, cerita Shingeki no Kyojin masih belum terlalu jauh, sehingga argumen ini bisa dibilang sangat valid. Tapi bagi kita di tahun 2020, kita semua tahu kalau cerita Shingeki no Kyojin berkembang dengan banyak konspirasi. Mulai dari tembok raksasa yang berisi Titan kolosal, Eren yang ternyata mewarisi Titan pendiri, ayah Eren yang punya hubungan dengan orang luar, hingga Historia yang adalah keturunan kerajaan. Nah, sekarang kita pindah ke poin berikutnya, yaitu karakter development yang buruk. Entah kenapa, dari semua review jelek yang gua baca, sekitar 90% mengkritisi karakter Eren dan Mikasa. Untuk Eren, mereka berkata kalau dia adalah karakter yang mengganggu dan terlalu mainstream bagi cerita shonen. Motif dari Eren hanya sekedar balas dendam untuk membunuh Titan, tapi selebihnya dia sangat jarang menggunakan otaknya untuk menyelesaikan suatu masalah. Dia sama saja dengan karakter shonen lain yang bermodalkan ngotot plus plot armor untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Ya intinya sih, setting karakter Eren terlalu mainstream dan sudah sangat overused dalam cerita shonen. Cuma sekali lagi, bagi kita di tahun 2020, ini adalah argumen yang menarik. Semenjak arc di Pulau Paradise selesai, kita mulai bingung dengan penokohan dari karakter Eren. Dia sebenarnya mau dibawa kemana nih? Jadi hero, anti-hero, protagonis, antagonis, last boss, atau bahkan semuanya sekaligus. Sehingga gua rasa, Eren yang sekarang tidak bisa lagi dicap sebagai karakter yang mainstream. Selanjutnya untuk Mikasa, banyak yang mengkritisi cinta buta Mikasa kepada Eren. Rasanya, alasan yang autor berikan kepada kita masih sangat kurang untuk bisa memaklumi perasaan Mikasa. Seperti yang kita tahu, Mikasa sangat tertarik kepada Eren dan mencoba sekuat tenaga untuk melindungi dia. Tapi masalahnya, apakah sekedar diselamatkan waktu kecil akan menjadi alasan yang kuat untuk berkali-kali melindungi orang yang sama? Apalagi sepanjang animenya, Mikasa memang jarang ngomong. Sehingga rasanya, ketertarikan Mikasa kepada Eren adalah sesuatu yang sangat aneh atau lebih tepatnya dipaksakan. Malahan sama sekali tidak ada perkembangan yang berarti untuk hubungan Mikasa dan Eren. Lalu berikutnya adalah Armin. Dari sekian banyak review yang gua baca, ada beberapa yang berkata kalau Armin adalah karakter yang paling bagus dibandingkan Eren dan Mikasa karena dia adalah orang yang paling berproses dibandingkan mereka berdua. Tapi ada juga yang berargumen kalau penempatan Armin cukup aneh. Alasannya, karena Armin tidak memiliki kemampuan tempur yang hebat, tapi kenapa dia terus-menerus ikut dalam misi di garis depan? Bukannya akan lebih bagus jika dia berada di belakang dan ikut mengatur strategi? Dan terakhir, sangat banyak yang berargumen kalau karakter development di Shingeki no Kyojin gak berguna karena karakter sampingan yang muncul pasti bakalan mati dalam waktu dekat. Menurut gua sih ini sebenarnya adalah dua mata pisau. Di satu sisi, ini akan menimbulkan kesan dunia yang kejam di mana orang-orang dapat mati dengan mudah, namun di lain sisi, ini akan menyebabkan suatu cerita kekurangan karakter yang memorable karena pasti dia bakalan mati. Kasusnya sama sih dengan Overlord ketika Sebas membunuh Six Arms dengan hitungan detik. Ada yang bilang hal ini wajar karena Sebas memang terlalu kuat, dan ada juga yang bilang kalau hal ini sia-sia karena ngapain lu perkenalkan karakter kalau dia bakalan mati dalam waktu singkat. Oke, poin terakhir sekaligus paling menarik daripada yang lain, yaitu banyak yang membandingkan Shingeki no Kyojin dengan Evangelion. Rata-rata argumennya mirip, di mana dia mengkritisi orang-orang yang berkata kalau Shingeki no Kyojin adalah anime terbaik, masterpiece, dan mempunyai konsep yang menarik. Padahal kata mereka, rasanya penilaian itu terlalu berlebihan, karena kalau mau di breakdown satu persatu, sebenarnya Shingeki no Kyojin adalah Evangelion versi medieval fantasi. Kalau di Evangelion mereka melawan makhluk luar angkasa, nah kalau di Shingeki no Kyojin mereka melawan makhluk raksasa.
Gue sebenarnya nggak ngikutin cerita Evangelion, jadi gue nggak bisa berkomentar banyak tentang hal ini. Tapi bagi kalian yang sudah nonton keduanya, coba komentar di bawah, apakah kode anime ini memang mirip? So, itu tadi adalah semua argumen yang muncul dari beberapa review negatif yang gue baca. Tidak bisa dipungkiri, Shingeki no Kyojin adalah salah satu anime dengan hype terbesar pada masa itu. Bahkan gue rasa hype-nya sama besar dengan Sword Art Online ketika pertama kali rilis. Terima kasih semua yang sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Semoga kalian paham tujuan dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Curse Ahong, hehe. Ada dari penggemar. Cuma mau nanya, kalau Sentei Kurasi ngajak perang Ainz, apakah Rubedo akan diturunkan? Gua rasa sih enggak mungkin karena Rubedo itu terlalu overkill. Ada dari numpang lewat, Sensei langgeng terus nge-YouTube-nya. Ya, selama ada view dan donasi dari kalian, gue masih punya modal untuk ngehidupin channel ini. Karena seperti yang Om Deddy bilang, at the end of the day, ada bill yang harus dibayar. Ada dari... Aduh, nama Anda ini bejat loh, ayolah. How you like that? Dan terakhir, ada dari Lionheart Family. Bang, request bahas Steingate di Megane Talk. Gue mikir dulu lah, atau kalau lu punya ide konten, email gue aja. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang selalu setia donasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye.